Halo Prince Shelter, gua Hakam Caniago. Jadi, tepat tanggal 15 Agustus 2022 kemarin, gua dan tim Shelter merencanakan pendakian untuk mengibarkan sangsaka merah putih di salah satu puncak gunung di Bandung. Gunung Sangar namanya. Nah, pasti banyak nih dari kalian Prince Shelter yang belum tahu kan tentang gunung yang satu ini. Oke. Biar gue kasih tahu informasi sedikit tentang gunung ini. Lokasi tepatnya berada di Kampung Pasir Bentang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Banjaran, Bandung. Dan karena sebelumnya gue dan tim minim informasi soal rute perjalanan ke posko pendakian, jadi gue sempat mengalami beberapa kendala nih, friend. Nah, beberapa kendala tersebut akan gue ceritakan di video ini. Nah, sebelum gue lanjut videonya, kalian bisa lah untuk bantu gue agar gue bisa tetap terus mengeksplor gunung-gunung yang barangkali kalian juga membutuhkan informasinya. Dengan cara kalian klik tombol jempol, terserah mau yang ke bawah atau yang ke atas, terserah kalian. Dan kalau sekiranya kalian nyaman dengan video yang kami sajikan, kalian bisa klik tulisan subscribe yang ada di bawah. Oke? Udah? Udah belum? Ragu-ragu? Oke, kita gas ceritanya. Jadi, tepat pada tanggal 15 Agustus 2022 kemarin, gua dan tim Shelter yang beranggotakan 7 orang berangkat menggunakan travel dari Jakarta Barat menuju Bandung. Sebelumnya, biar gue perkenalkan nih anggota-anggota tim Shelter yang ikut serta dalam perjalanan ini yang berjumlah 7 orang. Yang pertama ada Fajrul. Fajrul ini adalah salah satu kawan dari tim Shelter yang pernah ikut naik waktu ke Gunung Slamet di tahun 2021 kemarin. Yang kedua ada Syaban. Syaban ini biasa dipanggil Palak karena dulu waktu dia sekolah itu mukanya serem, sangar kayak Palak. Nah, karena waktu itu ada film apa sih itu yang tokoh ceritanya Palak itu kan kelihatan serem. Nah, waktu itu jadinya kita panggil lah, karena muka dia juga serem, kita panggilnya Palak. Jadi terbiasa sampai sekarang panggilannya adalah Palak. Yang ketiga itu Bobby. Bobby sendiri adalah salah satu anggota dari tim Shelter. Nah, di pendakian kali ini dia berperan sebagai videografer nih, ya kan. Nah, yang keempat ini ada Anita. Anita ini salah satu wanita di tim Shelter, cuman kalau gua pribadi bilang powernya dia ini melebihi wanita-wanita biasa. Waktu itu pun gue sempat kerepotan mengimbangi langkah dia ketika di Gunung Cikuray. Yang kelima ada Mas Bejo. Mas Bejo ini salah satu kawan gua, kawan Bobby juga yang sudah lama tahu soal Shelter dan ingin naik bareng, tapi baru sampean kali ini. Nah, yang keenam ini ada kawannya Mas Bejo, yaitu namanya Mas Nabil. Mas Nabil sendiri waktu baru pertama kali sampai di Bandung ini dan kayak kayak orang baru kenal lah, pokoknya canggung-canggung gitu. Cuman ketika sudah di trek pendakian, dia memiliki humor yang sangat receh, pecah sekali. Yang ketujuh ada gue sendiri, Hakam Caniago. Jadi sebelum kita berangkat, ada sedikit drama-drama lah yang membuat dua orang yang akan ikut pendakian kali ini itu ketinggalan travel. Sebenarnya kami itu memesan tiket jam 19.30. Waktu sudah menunjukkan jam 20.00 atau sekitar jam 8 malam. Mas Bejo dan Mas Nabil juga belum kelihatan sampai jam segini. Sebab penumpang lain mengkomplain travel yang gue naikin ini, akhirnya ya mau diapakan lagi. Mau gak mau travel harus tetap jalan dan Mas Bejo dan Mas Nabil harus kita tinggalkan. Terus terang gue agak sedikit kecewa ya, tapi sudah tidak terkejut lagi sih, soalnya bukan kecoa. Akhirnya Mas Bejo dan Mas Nabil memutuskan untuk tetap berangkat keesokan harinya menggunakan bus Prima Jasa jurusan Jakarta-Bandung yang akan berangkat pukul 5 pagi. Saat sampai di Bandung, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami turun dari travel di depan Aston Pasteur. Kita bakalan nginep di Aston Pasteur ya. Ah, yang bener lo. Ya. Oke. Buat gue. Ambilin carrier gua. Lah, udah lah.
Selang beberapa menit setelah gue menghisap rokok, akhirnya Bang Chan nelpon kalau dia udah ada di seberang. Dan dia pun nggak sendiri nih, kayaknya dia sama temennya waktu itu kalau nggak salah namanya Ilfats. Sebelumnya thank you banyak nih buat Bang Cah dan Bang Ilfats. Karena selama beberapa malam di Bandung gue ditampung di rumahnya Bang Cah. Jadi thank you banyak lah pokoknya, oke? Cuy, awas tuh jangan disitu cuy. Ngelap no, apa belakang no, lontong lari, awas. Gitu, lontong lari. Selepas menaruh barang di rumah Bang Cah, kami mencari makan nih. Nah, setelah kami makan-makan, ya tentu kami kembali lagi ke rumah Bang Cah. Bang, masak apa hari ini? Mau bikinin apaan? Bukan cuma Adang dulu kita. Kita melanjutkan tidur malam. gua satu. Oke. Lu satu nasi goreng, Matt. Kita ngapain sih di sini? Madang. Oke, ini mesen ya. Lu mie ada, Bang? Ini ada. Goreng 3, ini 1. Mie goreng kira bos. Mie goreng. Lu emang makan? Selamat makan guys. Madang. Setelah sampai kembali di rumah Bang Cah, gua dan tim langsung merebahkan badan. Setelah dipikir-pikir, walau cuma 3 jam duduk doang di mobil, punggung ini butuh sandaran sepertinya. Memang bahu lu doang yang butuh sandaran. Sorry. Ntar aja ngegalau ya, kita tidur dulu nih sekarang, oke? Lo mau kemana lah kita nih lah? Madang. Madang. Sambil nungguin Siapa? kawan kita yang ketinggalan Oh, jadi ada yang ketinggalan. Siapa? di Bejo. Bejo. Sama siapa? Nabil. Nabil, ya, Nabil. Kira-kira sampai jam berapa dia? Jam 6 sih masih di Cibitung. Jam 6 masih di Cibitung. Enggak, sekarang kan udah jam 9. Seharusnya sih sudah. Harusnya sudah. Fajrul lagi. Gue mulu. Loh. Gue lagi aja. Haji kesibukannya apa nih? Gua Cibuana makan tidur, udah jaga warung gua di rumah. Sambil Netflix and chill Iya, ya. Netflix ya. Haji, ini pendakian kita yang ke berapa Joy? Barengan, maksudnya barengan. Yang kedua. Orang yang kedua. Kan pertama di sama gua. Selamat. Yang kedua di Sini. berarti yang kedua bukan yang ketiga. Lu gede kemana ya? Oh iya, yang ke Selamat lo nggak muncak ya Joy? Enggak. Gua gagal. Soalnya lo berdua yang nggak muncak ya? Ayo lo bertiga nggak muncak, lupa gue. Semuanya nggak anget. Enggak. Gua suruh angetin nggak mau. Bubur apa yang bubur? Apa sih bubur apa? Sekarang kita habis sarapan. Nanti kita habis ini mau kemana dulu?
Ada logistik yang perlu dibeli lagi, cuman susah ketemunya kayak Kayak apa nih? jodohnya malah. Salah, padahal dia baru aja pacaran. Berarti yang logistik yang di pasar udah kok? Udah. Cuman nggak kerekam gara-gara gue belanjanya kalau di sini pasar bukanya jam 1. Kalau di Jakarta kan subuh masih ada dah. Ya. Masih ada. Subuh udah habis. Kita agak maju belanjanya. BTW, Karena paling sempet. BTW kita belum masuk, kita mau kemana? Ke gunung mana? Adanya di mana Ajuy Gunung Sangar? Gak tahu Gak tahu ya Nggak pokoknya tahu. saya. Berarti kamu kemarin aja kita briefing Ajuy. Habis makan ngerokok ini ya? Parah banget bu kata kontol. Kata dia saya aja yang ngambil 5 menit saya tinggal gitu. Wah, Juga maju, Bang. Tadi berangkat jam berapa? Jo jadinya Jo? Jam 4:30. Dari rumah jam 4. Nah, aku mau nanya kenapa ketinggalan? Kenapa bisa telat gitu? Jo prepare kelamaan. Jo prepare kelamaan. Jangan juga. Iya sih benar kemarin hujan emang. Parah, hujan. Tapi mau gimana ya namanya travel ini umum gitu. Jadi susah juga kalau diminta untuk nungguin. Tapi aman Jo ya. Aman susah. Jadi dong nih Sangar. Sanggar. Sorry ya, gua turunin sedikit lampunya karena gua tutup jendelanya soalnya ini berisik di depan. Aku tinggal di perkampungan jadi banyak anak bocil main. Selesai sarapan, gue langsung menuju ke warung terdekat dari tempatku sarapan ini untuk melengkapi list logistik yang gue perlukan. Nah, setelah gue melengkapi list logistik, gue kembali lagi ke warung tempat gue sarapan tadi. Nggak lama, Mas Bejo dan Mas Nabil datang nih. Dia sudah sampai. Akhirnya setelah Mas Bejo dan Mas Nabil sampai, nggak lama langsung gue kembali ke rumah untuk gue melakukan packing. Matt, coba jelasin Matt, itu diapain? Mana? Itu kita kenapa bawa gituan, jelasin. Kalau kata Bobby untuk sistem zero waste, biar nggak ada yang dibuang. Nggak ada yang dibuang Maksudnya apa? sampahnya nggak ada yang dibuang. Oh, oke. Karena terlalu banyak kayak sampah di gunung-gunung sekarang ya? Iya. Terlebih lagi kasus Gunung Gede yang ada babi, ya nggak sih? Naik ke tempat camping menandakan tempat campgroundnya kotor. Jadi digunakanlah sistem seperti ini supaya tidak saling merugikan alam dan manusia. oke. Sekarang kita masih ada di Citepus, Jalan Citepus 1. Dari kediamannya Hakam, rencana sih mau makan siang dulu. Baru habis itu jalan. Makan rendang. Oke. Makan rendang biar nggak ketendang. Iya. Siap. Saat matahari sudah berada di atas kepala, gue langsung menuju ke titik awal pendakian dari rumah Bang Cah yang berada di Paster. Saat berjalan ke arah jalan utama dari rumah Bang Cah, gue dan tim ini berniat untuk mencari angkot yang ke arah tujuannya itu Tegalega, kalau nggak salah. Iya, Tegalega betul. Besok ikut lomba ini nggak? Upacara ikut lomba 17 Agustus nggak? Mau ikut lomba apa? Joget emang ada. Nggak. Kalau kamu apa? Kamu dance sama nari. Kamu apa? Kamu nari. Oke. Sama. Iya.
Akan tetapi saat hendak menyeberang jalan, ada angkot yang menghampiri kami. Langsung saja nih, kami bernegosiasi dan kami bertujuh itu mendapatkan harga sewa 70.000. Sorry friend, goyang namanya kita diangkot ya kan. Nggak goyang asik. Di Bandung ini angkotnya keren-keren no? Kenapa tuh? Iya. Oke, zoom ya. Nah ini, CCTV di belakang itu udah. Kalau di Jakarta boro-boro itu. Kita sudah tidur aja bocah. Cacat. Lemah. Apakah ini yang dinamakan manusia? Manusia lemah. Itu. Jalan raya di Bandung siang itu sangat ramah bagi kami, seakan tahu kalau misalkan kami hanya akan menetap 3 hari di sana. Dan kata Bobby, bagaimana kalau kita menetap 30 hari aja di sini? Barangkali jodoh gue berasal dari sini. Pintar membual memang Bobby. Angkot mengantar kami sampai ke Terminal Tegalega dengan jarak tempuh yang kurang lebih setengah jam. Setelah turun di Terminal Tegalega, kami kembali dihampiri supir angkot yang berniat mengantar kami. Kata Bobby, kita akan turun di pertigaan. Nantinya kita akan berjalan dari pertigaan tersebut ke posko pendakian itu dengan total waktu yang kita tempuh itu 2 jam. Oke, udah sampai di Arjasari Bandung. Ya, kita ke Indomaret dulu. Ini lo belanja apa aja, men? Racik sayur ayam. Sekarang jam 16.46 ya. Oke, dari mana lo tahu? Di pertigaan Arjasari, kita mau ke posko pendakian. Gas. Sangat beruntung kami, hal-hal baik selalu menyertai kami. Jadi waktu itu saat kami hendak berjalan menuju posko pendakian di atas, lalu dihampiri salah satu mobil kolbak yang mengangkut besi panjang waktu itu. Dan kami ditawari untuk naik saja di belakang gitu. Dapat tumpangan nih. Alhamdulillah ya. Suatu keberkahan dalam satu perjalanan. Ya beginilah kehidupan gembel. Kan ini lagi juga bantu-bantu om. Bantu-bantu. Ya salah. Terima kasih kepada Mamang mobil kolbak yang telah mau membantu kami. Itu sangat memangkas waktu kami agar lebih cepat sampai ke titik awal pendakian atau posko pendakian. Oh ya, karena kami sampai di pertigaan yang dimaksud Bobby tadi itu pukul 5 sore, jadi Bobby langsung saja nih mengabari temannya, yang kebetulan temannya ini adalah pengelola di Gunung Sangar. Bobby mengabari temannya ini untuk bertanya kalau apakah boleh-boleh saja kalau misalkan kita itu trek malam di Gunung Sangar ini, dan ternyata ya boleh-boleh saja. Saat di perjalanan menuju posko pendakian itu gue sempat nanya nih ke Bobby, Matt, lo dapet rute perjalanan ini dari mana? Gue tanya, soalnya hati gue rada-rada gelisah nih, kok orang-orang di sekitar gue yang ngeliatin gue jalan bawa kereta gini pada ngeliatnya tuh asing gitu. Nah, Bobby jawab pertanyaan gue, katanya gue sudah cari patokan-patokannya Matt sebelum ke Bandung. Mobil kolbak membawa kami melesat sampai ke Desa Baros.
Dan juga kami berpisah di sana dengan si Mamang yang membawa mobil kolbak ini. Kami turun untuk mengecek rute perjalanan kami apakah benar atau enggak. Dan hal yang udah gua duga yang tadi gua tanyakan ke Bobby ini terjadi. Gua salah jalan. Dan akhirnya Bobby memutuskan untuk bertanya ke warga sekitar. Ada penjaga warung yang memberitahu kami kalau kata dia itu begini. Wah, kalau mau ke posko pendakian Gunung Sangar mah bukan lewat sini jalannya. Bisa sih lewat sini, tapi bakalan lebih lama kalau lewat sini. Katanya gitu, friend. Jadi kita ternyata memang seriusan salah jalan. Terus si penjaga warung ini menyarankan, tuh coba deh tanya ke seberang tuh. Kebetulan beliau juga penggiat dan kayaknya kalau tanya ke situ mungkin dia lebih tahu. Nah akhirnya sebelum kami hampiri, beliau sudah menghampiri kami duluan gitu, si orang yang penggiat ini yang dimaksud oleh penjaga warung. Nah akhirnya kami berbicara nih dengan Bang Irfan. Bang Irfan ini adalah orang yang dimaksud dengan penjaga warung tadi. Kebetulan juga Bang Irfan ini adalah seorang yang membuka usaha rentalan alat camping atau untuk alat-alat pendakian gitu. Kata Bang Irfan, betul kita salah jalan karena patokan yang kita tuju itu sebelumnya salah. Jadi begini gimana ini ya kondisi kita sekarang nih, Met? Iya, jadi tadi udah dapet tumpangan friend, terus gue kan taunya si basecamp ini bukan basecamp sih, posko. Iya, posko. Itu depannya masjid. Nah masjid itu gue dikit masjid yang salah. Oh, jadi kita patokannya salah. Jadi kita udah terlanjur naik. Nah, dan hari sudah berganti dari terang ke gelap. Lalu beruntungnya gimana, Bet? Lalu beruntungnya kan kita nanya lagi nih ke warung warga lokal, ketemu sama Mas Irfan dari Lapak Jaramba. Oh, Lapak Jaramba. Mungkin selanjutnya kita bakal ngomong sama Mas Irfan. Oke. Gimana biar langsung sacet-sacet nyampe di base camp, kita start pendakian nih malam-malam ya kan, karena hari juga sudah gelap, jadi tidak disarankan untuk berlama-lama lagi di jalan. Lebih baik secepatnya. Ya Ben, gitu ya friend ya. Setelah waktu azan selesai dan kami juga sudah puas beristirahat, ngerokok, ngobrol semuanya, Bang Irfan menawarkan gimana kalau misalkan dia dan teman-temannya antar gitu ke posko pendakian Basecamp Sangar, karena hari yang mulai gelap dan kalau misalkan jalan juga terlalu jauh nih. Jadi gimana baiknya diantar saja biar memangkas waktu, jadi lebih cepat juga. Kami beruntung bertemu Bang Irfan karena kami disuguhi dengan baik di sana. Kalau Bang Irfan dan kawan-kawan Lapak Jaramba menonton video ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bang Irfan dan kawan-kawan kita semua bisa bertemu dan berkumpul lagi di lain waktu. Salam hormat Bang Irfan dan teman-teman Lapak Jaramba. Di posko pendakian Gunung Sangar ini sendiri, poskonya itu berbentuk warung, yang dimana sepertinya pemilik warung ini sendiri adalah ibunya dari Mas Rizky, temannya si Bobby. Jadi kami bisa istirahat sejenak di situ sambil memesan kopi hangat, susu hangat, dan rokok-rokok sebentar, ngobrol berbincang dengan ibunya Mas Rizky. Setelah itu kami mengurus registrasi untuk pendakian. Apa? Kampung Pasir Bentang, Kampung Pasir Bentang, Desa Mekarjaya, Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari. Kecamatan Arjasari. Oh iya, terus dengar-dengar kalau dari Puncak Sangar bisa ke Puncak Puntang. Maksudnya ke Puncak Mega. Mega iya. Ya emang itu kan ada jalurnya, tapi itu pengelolaannya udah beda. Pengelolaan udah beda. Jadi kalau misalkan mau ke Mega harus via Puntang. Via Puntang harusnya. Iya. Tapi banyak yang ke sana. Banyak. Tapi sekarang jalurnya udah ketutup. Udah ketutup. Karena jarang juga. Jarang juga ya. Jadi di warung si Mama Iki. warung Mama Iki. Warung Mama Iki. Kebetulan Ikinya masih dinas keluar. Masih ada acara dia. Ada urusan lah ya. Urusan.
Ya paling ngedaki kita habis sebat kali ya. Habis sebatnya. Sebat asik kali ya. Ujaipi. Demi kelancaran bersama dan semoga tidak ada rintang sekecil dan sebesar apapun. Semoga kita pribadi mendapatkan pelajaran dari perjalanan kali ini. Manusia merdeka. Iya. Yuk.